Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim agar perjalanan ini dapat berisi dengan ayat-ayat Allah dan perjalanan ini tidak sampai melelahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlami wal bahri yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Artinya, seandainya seluruh kayu di muka bumi dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk menuliskan tanda-tandanya adanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, niscaya tidak akan dapat untuk menuliskan kebesaran Allah seluruhnya. Bahkan ditambah sebanyak itu pun, betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditulis tidak akan mampu manusia atau makhluk lain untuk menulisnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Bukti kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat nyata. Nah, kalau kita lihat dari segi cahaya dulu, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemberi cahaya langit dan bumi. Nah, ilmu tentang cahaya saja ini sangat luar biasa. Cahaya dasar yang dikenal oleh manusia berwarna tujuh cahaya yang disingkat menjadi me jin ku hi biniu. 7 ya, me jin ku hi biniu. Merah, me jin ku, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ada 7 cahaya dasar. Orang menyebutnya itu 7 cahaya pelangi. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah bagaimana keteraturan cahaya ini? Mustahil ada cahaya ini kalau tidak ada yang mengatur cahaya. Dan bisakah manusia membuat cahaya? Tidak bisa. Yang bisa siapa? Ada di luar cahaya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, dari segi cahaya saja sudah menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali pengajian kita sebut tentang cahaya. Ada 7 cahaya dasar. Mejin kuhibi. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan Allahul ladzi khalaqas samawati sab'as samawati wal ard. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Nah, banyak sekali kata-kata 7 itu di dalam Al-Quranul Karim. Ternyata bukan hanya lintasan, bukan hanya lapisan cahaya ada 7, tetapi juga ada 7 itu nada suara. 7. Apa dia nada cahaya yang 7 itu?
bukan nada cahaya. Nada suara yang 7 itu do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kalau do nanti kembali lagi kepada pertama. Jadi nada ada 7 tangga nada. 7 tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kalau begitu ada keajaiban pada angka 7. Nah, kenapa dia 7? Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditambah, tidak bisa tidak bisa dikurangi. Tidak ada andil manusia untuk berbuat hal yang demikian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kehebatan ketentuan dari Sang Maha Pencipta? Ada hitungannya, ada aturannya. Nah, mustahillah ada keteraturan seperti itu muncul dengan sendirinya tanpa ada yang maha memunculkan. Orang fisika menyatakan ada Mr. X, faktor X di luarnya. Sama dengan orang mengkaji tentang ayam dan telur. Mana yang duluan? Ayam yang duluan atau telur ayam? Orang berputar-putar dengan pemikiran seperti itu. Dalam kitab Kifayatul Awam Ad-Duski, dalam kitab itu dikatakan itu namanya pola pikir adur, sekarang daur namanya. Daur itu berbolak-balik ke situ saja, diulang-ulangi. Nah, jadi begitulah antara telur ayam dengan ayam. Ada terjadi dur. Artinya ayam melahirkan telur, telur nanti melahirkan ayam. Nah, itu selalu pola pikir manusia terjebak dalam takdir seperti itu. Tapi dia lupa bahwa antara ayam dan telur itu ada kekuatan lain di luar ayam, di luar telur, yang mengatur ayam dan mengatur telur. Nah, ini dia. Apa aturan yang ditetapkannya oleh di luar dari telur ini? Ditetapkannya kalau ayam itu mengerami telur itu 21 hari atau 3 minggu, lalu dia menetas menjadi ayam. Nah, apa tuh keinginan telur itu sendiri atau keinginan ayam? Bukan keinginan ayam, bukan keinginan telur, tapi ada kekuatan lain di luar ayam dan di luar telur. Nah, itu contoh kecilnya. Siapa itu? Itulah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan telur. Ada lapisan udara di dalamnya, ada yang kuningnya untuk menjadi anaknya, kemudian yang putih sifatnya dingin untuk jadi makanan anaknya di dalam telur, kemudian ada sedikit gelembung udara di dalamnya. Itu adalah takdir dari sesuatu di luar telur. Nah, begitu juga ayam. Ayam begitu jadi ayam langsung bertelur, tidak. Melalui proses pembuahan dulu oleh ayam jantan. Setelah pembuahan baru dia bisa bertelur. Kalau tidak ada ayam jantannya bisa juga bertelur, tapi telurnya tidak mau menjadi anak, nanti tidak menetas. Misalnya ayam ras, ayam petelur. Nah, kalau begitu ada apa? Ada sesuatu kekuatan di luar ayam, sehingga ayam tadi menjadi ayam remaja dulu, baru menjadi ayam agak dewasa, kemudian ayam dewasa, dan dia bertelur setelah dibuahi oleh ayam jantan. Nah, ini ketentuan dari luar ayam dan luar telur. Begitulah langit dan bumi, alam semesta ini. Kan bumi ini mengelilingi matahari, itu sudah ketentuannya begitu. Dan matahari memberikan sinar kepada bumi sehingga terjadi penghijauan, kehidupan terjadi pada tumbuh-tumbuhan, namanya fotosintesis. Nah, apakah itu keinginan tumbuh-tumbuhan? Apakah keinginan matahari untuk menyinar? Tidak. Ada keinginan Sang Pencipta matahari, Sang Pencipta bumi, Sang Pencipta daun-daunan yang mempunyai klorofil, hijau daun.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang selalu dilupakan oleh orang ateis. Kekuatan di luar bumi, di luar ayam dan telur, di luar matahari. Ada hal yang berkehendak, dan dia bukan sesuatu, artinya bukan benda yang berkehendak itu. Itulah dalam Al-Quran disebut laisa kamislihi syai'. Allah itu bukan syai'. Tidak ada serupa dengan Allah sesuatu apapun. Syai'un, sesuatu. Kenapa? Karena Allah bukan sesuatu. Sesuatu itu benda, dia bukan benda. Dia di luar benda, menguasai benda, mengatur benda. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu banyak bukti-bukti adanya Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah. Itu makanya disebut di dalam ayat tadi, walau annama fil ardi min sajaratin aqlami wal bahr yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya seluruh pohon-pohon di dunia dijadikan pena, dan seluruh air yang ada di samudera, di lautan dijadikan tinta, bahkan ditambah 7 kali lipat dari itu lagi lebih banyak, niscaya tidak akan mampu menuliskan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu akan menulis seluruh bukti-bukti adanya Allah. Allah itu maha mulia, lagi maha mengetahui. Nah, jadi Bapak Ibu hormat, itu baru soal warna, soal nada ada 7. Bukan manusia yang membuatnya, bukan alam yang membuatnya. Alam menerima apa adanya. Nah, kemudian hari juga ada 7. Bagaimana manusia mau keluar dari hari yang 7 ini? Coba, hari Ahad itu hari pertama, Isnin 2, Ahad, Isnin, Thalatha, Arbi'a, Khamis, Khamsa, 5, Jumat, Sabtu, Sittah, itu Sab'ah. Jadi hari Sabat, hari Sab'ah itu hari ke-7. Nah, Jumat hari ke-6. Nah, 7 hari dalam satu minggu. Nah, siapa yang menciptakan 7 hari itu? Manusia hanya menghitungnya setiap matahari tenggelam habis 1 hari. Tenggelam berikutnya disebut dengan 1 hari. Tetapi siapakah yang mengatur itu? Di sebalik matahari, di sebalik bumi itu mengatur, ada sesuatu yang tidak tampak, ada Mr. X. Siapakah Mr. X yang tak tampak itu tapi dia mengatur? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam kajian filsafat disebut Mr. X yang mempunyai sifat absolut. Ada sesuatu kekuatan yang absolut di luar bumi, di luar alam semesta. Nah, tapi dia mengatur alam semesta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apa saja yang kita lihat di alam semesta itu semuanya bukti kekuasaan Allah. Kita lihat air, a'anzaltumuhu, apakah kamu yang menurunkan air ini? Am nahnu zari'un, kamukah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Kata Allah. Tidak, petani hanya menanam, tapi yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selalu diulang-ulang dalam surah Al-Waqi'ah. Ingat Pak, surah Al-Waqi'ah. A'anzal tumuhum wa antum tazra'un. Ya kan? Kamukah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Tidak. Petani hanya menanam, bisa tumbuh, bisa tidak, bisa dimakan ulat. Allah yang punya kerja. Petani hanya berusaha lalu berdoa. Kata orang Yunani, ora et labora. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, begitu banyak bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang, apa saja yang kita pandang itu bukti kekuasaan Allah. Kita pandang langit yang tanpa tiang, kita berjalan melihat ada batu-batu. Dari manakah batu-batu ini? Batu-batu dari gunung. Batu dari gunung itu dari mana? Dari lahar di bawah gunung.
Lahar itu kenapa ada di bawah bumi? Berapa jauhnya dari bumi? Nah, kita pelajari pula. Lahar itu panas dalam bumi, setelah naik ke permukaan bumi bersentuhan dengan udara, dia menjadi dingin, menjadi batu. Ada batu marmar, batu pualam, dan macam-macam. Ada pula batu kapur. Itu dari dalam bumi, kedalaman sampai puluhan kilometer. Nah, bagaimana itu semuanya terbentuk? Bagaimana terjadi? Kita pikirkan hukum sebab akibat, maka sampai kita kepada sebab yang paling pertama terciptanya bumi ini. Penyebab pertama yang disebut dengan prima causa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma Aristoteles dengan Plato dulu dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia sebut ada faktor X yang sangat dahsyat yang mengatur alam semesta ini. Namanya tidak tahu, melalui wahyu baru tahu. Wahyu itu kepada nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Musa, nabi-nabi yang punya kitab. Di dalam kitab itu disebutkan, umpamanya kitab Ibrahim dan Musa, Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Dari situlah, dari nabi-nabi diwahyukan oleh Allah, itulah kita tahu namanya Allah. Qul innani anallah. Katakanlah, jawablah ya Muhammad, nama Tuhanmu itu adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan lain selain dari aku. Wa aqimis shalah li zikri. Fa'budni, hendaklah sembah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah solat untuk mengabdi kepadaku. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, apapun yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu semuanya bukti adanya Allah. Kita merasakan haus begitu. Kenapa terasa haus? Karena kita tidak mendapatkan air. Lalu kenapa air itu melepaskan haus? Rupanya tubuh manusia ini 65% terdiri dari air. Maka manusia membutuhkan air. Nah, itu rupanya. Kemudian sifat-sifat air itu apa? Sifat air itu menetralkan atau melarutkan zat-zat kimia. Apakah yang baik maupun yang tidak baik dilarutkan. Jadi kalau kita minum, apa yang menyangkut di tenggorokan kita dilarutkan oleh air minum. Dilarutkan kemana? Ke dalam lambung kita. Di dalam lambung nanti ada zat asam untuk menetralkan dan untuk memanfaatkan mana yang baik, mana yang tidak baik nanti disisihkan, sehingga dia menjadi hal-hal yang harus dibuang melalui air seni atau melalui buang air besar. Nah, itu semuanya tanda-tanda ada yang mengatur, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula gunung-gunung, kenapa dia hijau warnanya dan mengapa kelihatan begitu indah, mengagumkan. Kelihatan dekat setelah kita jalani, apalagi dengan jalan kaki, jauh sekali. Sedangkan naik kendaraan juga rasanya jauh. Nah, tapi kenapa kelihatan dekat? Nah, ada faktor apa? Faktor panca indera. Kenapa warnanya kebiru-biruan, warnanya hijau? Menurut penelitian, warna hijau adalah warna yang paling serasi dengan kornea mata manusia. Makanya daun-daun seluruh dunia diciptakan oleh Allah warna hijau. Jadi kalau ada orang yang sakit mata, sering-seringlah warna dilihat, warna daun, warna hijau. Insya Allah mata kita akan cepat sembuh. Jangan dilihat yang berwarna merah, nanti matanya semakin sakit. Nah, itu rupanya Allah jadikan gratis memandang yang hijau-hijau, daun sawit, daun pinang, daun-daun apa saja hijau. Nah, padi-padi menghijau, setelah dia berbuah baru dia menguning. Nah, terdapat pula keindahan pada menguningnya itu. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah selamat.
Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, dalam perjalanan ini akhirnya saya simpulkan bahwa seluruh apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikir, itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran mengatakan, "Ma khalaqta hadza batilan." Tidak ada satupun apapun di dunia ini yang Engkau ciptakan sia-sia, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Fakhina azaban nar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Awal ayat itu surah Ali Imran ayat 190, 91 sampai 92. Itu yang menyatakan inna waqtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayatil li ulil albab, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang Astagfirullahaladzim. Aku yang tu punya buang ya bang, buang. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Bagi orang-orang yang berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka